Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 kelas A di sini akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi, yakni posisi dan arah pergerakan anatomi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Ain Rukharimah, yang kedua Novelia Imelda Ardana, dan yang ketiga Sekar Ayu Amara. Pengertian anatomi fisiologi. Anatomi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar tubuh atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Sebagai contohnya adalah mempelajari organ uterus dan posisinya dalam tubuh. Adapun anatomi secara harfiah juga diterjemahkan pada bahasa Latin, yaitu ana dan tomi. Ana yang berarti bagian atau memisahkan, dan tomi yang berarti iris atau potongan. Sehingga anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Dan untuk fisiologi secara makna berasal dari bahasa Latin yaitu visi yang berarti alam atau cara kerja, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jadi, anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep yaitu semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Terdapat 4 bidang anatomi yaitu bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital. Dengan demikian dinamakan mediosagittal. Disebut juga bidang tengah yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang hampir sama. Bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang mediosagittal. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang atau tegak lurus dengan bidang sagital. Bidang transversal, letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang koronal. Pada posisi berdiri, posisi bidang horizontal. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah atau bidang melintang tegak lurus pada arah panjang badan. Selanjutnya adalah arah atau kedudukan bagian tubuh anatomi. Anterior, posterior. Anterior adalah bagian depan tubuh. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap timpa. Sedangkan posterior ke arah belakang. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Superior, inferior. Superior atau kranial adalah ke arah atas tubuh yang berdiri atau dekat dengan kepala. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Interior atau bawah, bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah tubuh atau kaki. Contohnya, pusar terletak inferior terhadap payudara. Superficial, profunda. Superficial atau lebih dekat ke permukaan. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profunda, lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Medial lateral. Medial adalah lebih dekat ke bidang median. Contoh, pangkal lengan terletak medial terhadap tubuh. Sedangkan lateral menjauhi bidang median. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Proksimal dan distal. Proksimal adalah lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Sedangkan distal lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contohnya, pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Berikut adalah macam-macam arah pergerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi. Fleksi ini merupakan membengkokkan atau melipat sendi atau juga gerakan menekuk.
Selanjutnya adalah extensio. Extensio ini adalah gerakan meluruskan kembali sendi. Selanjutnya adalah gerakan anatomi adduksi dan abduksi. Rotasi adalah gerakan memutar sendi, dan untuk sirkumduksio adalah gabungan dari gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi. Untuk elevasi merupakan gerakan mengangkat, misalnya gerakan membuka mulut, dan untuk depresi adalah gerakan menurunkan, misalnya gerakan menutup mulut. Selanjutnya adalah gerakan inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Gerakan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Perlu kita ketahui bahwa istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Lalu, pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Nah, istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan. Untuk selanjutnya adalah endorotasi dan eksorotasi. Nah, endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, atau disebut rotasi. Lalu, eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Nah, untuk yang terakhir, pada jari tangan terdapat gerakan oposisi. Nah, gerakan ini adalah gerakan ibu jari bertemu dengan ujung jari lainnya.